guys, welcome to my channel. Dan ya, balik lagi di channel YouTube aku. Dan seperti judulnya, hari ini kita bakalan bahas asumsi. Hai Su, yeah. Tapi sebelum itu bentar deh, gue bener-bener kayak masih, apa ya, kayak lucu aja gitu. Kemarin sekali lagi gue bahas Jennie, rumor datingnya Jennie itu cuman berdasar karena gue bling dan gue nemuin keganjalan. Yang sering ngikutin video aku, yang sering nonton video aku, kayaknya nggak sekali dua kali gue ngomong kalau gue tuh bling pada awalnya sebelum jadi Haesoners gitu ya. Dan Blink itu 4 member, gue bukan solo stan yang cuma ngefans sama Jisoo atau ngefans sama Lisa atau something yang kalian pikir gue cuma ngefans sama Jisoo. Enggak, tapi gue ngefans ke empat-empatnya. Jadi ketika gue nemuin cacian-cacian ke Jennie dicap A, B, C, D, terus gue nemuin keganjalan, masa ya gue cuma diam aja terus berbahagia gitu, mentang-mentang Jennie dirumorin sama seseorang yang ya, gue sebenarnya ya, kalau rumor itu nggak diikutin dengan something A, B, C, D, Jennie dikata-katain, atau emang nggak ada keganjalan terkait rumor itu, Jennie dating sama V, gue senang banget, seharusnya gue senang banget. Tapi sekali lagi gue ini bling gitu, gue nggak bisa kayak bahagia ataupun ngompor-ngomporin kalau ya Jennie emang sama Vini, Jennie gini-gini. Kalau pada kenyataan gue emang nemuin keganjalan, ya walaupun di suatu sisi gue Haesoners gitu, seharusnya gue senang banget, siapa yang gak senang. Akhirnya you know lah ya, sebelah itu kayak nggak usah dibahas, kalian pasti udah tahu ya. Dan tapi kok nggak bisa kayak bahagia, apalagi kayak ngelempar Jennie masuk ke lubang yang kayak ya udah Jennie jadiin korban, akhirnya nggak ada lagi yang ngerumorin Jisoo sama ini, fokusnya sama Jisoo sama Haen. Gue nggak bisa kayak gitu. Sekali lagi, gue bling, gue bukan solo stan, tapi gue suka Jisoo, Jennie, Roje, sama Lisa. 4 ya, 4. Kagak ada gue beda-bedain itu 4 orang. Jadi kalau gue dengar, gue ngeliat, bahkan sampai ada yang komentar nih, banyak orang dan banyak yang percaya kalau Jennie musuhan sama Jisoo gara-gara perkara itu. Gue kayak, dan semua yang speak up itu selalu ngejelek-jelekin Jennie dengan penonton yang lebih banyak. Gue yang penontonnya cuman sedikit aja, berapa sih penonton gue gitu ya, rata-rata cuman berapa. Gue ngupload itu cuman ngutarain pendapat gue dan sepengetahuan yang gue lihat, karena gue pernah lihat teman Jennie ini upload foto Jennie di tanggal 20 gitu. Jadi kayak, kok bisa Jennie di Jeju, Jennie juga di New York dan rambutnya hitam gitu. Kalau misalnya ada yang percaya, alhamdulillah. Kalau enggak pun gue cuman kayak ya udah, gue plong gitu, gue udah speak up. Terserah orang mau percaya atau enggak, yang jelas gue udah speak up. Dan gue nggak mungkin kayak haha hihi terus ketawa, terus bahkan bikin konten yang kayak yes, akhirnya nggak ada tuh si sebelah ya, gara-gara gue harus ceplosin Jennie ke situ. No, gue nggak bisa kayak gitu. Gue sayang sama Jennie, Jisoo, Lisa, dan juga Roje. Gue juga sayang sekarang sama Haen, tapi bukan berarti gue harus ngorbanin Jennie perkara yang cuman kayak gini. Nggak ada. Bahkan ya, kalaupun Jennie feel real, pasti mereka punya aja cara untuk gimana ya alibi mereka benar gitu. Bahkan kayak cocokologi gimana pun ya mereka bisa aja kayak gabung-gabungin gitu ya. Perkara something yang kecil aja bisa, walaupun udah ada rumor bahkan mungkin konfirmasi pun mereka bisa aja tetap ada. Jadi kayak gue speak up pun sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ngasih ruang atau enggak ke mereka. Ya kemana sih bang ada yang ngomong kalau berpengaruh sampai ngajakin gue sebagai admin atau enggak. Tapi gue speak up itu bukan mau ngasih mereka panggung, sekali lagi. Tapi gue cuman kayak yang masih bisa berpikir sedikit ya, setidaknya jangan nelan mentah-mentah informasi itu ataupun rumor itu. Itu aja sih. Gue juga terserah sih, karena pikiran orang juga beda-beda. Yang jelas gue kayak udah plong, gue nemuin keganjalan, gue speak up. Masalah benar atau enggaknya pun gue nggak terlalu yakin, tapi gue yakin dengan yang foto itu nggak mungkin teman Jennie
ngarang-ngarang atau apapun something, emang ada buktinya. Dan juga rambutnya juga masih orange, dan yang dia muncul di tanggal 26 itu juga masih kelihatan ada orange-oranye. Jadi gimana ceritanya dari orange hitam balik lagi gitu orange? Itu agak sedikit punya waktu. Oke, gitu ya. Yang jelas gue nggak pindah haluan gara-gara ngebahas rumor Jennie sama V. Gue bener-bener ngebahas itu cuman untuk ya gue bling gitu, dan gue nggak suka Jennie digituin, dan gue nemuin keganjalan. Kalau gue nggak nemuin keganjalan, gue juga nggak bakalan speak up gitu. Ya udah gitu lah, gitu aja ya. Yang jelas please jangan hate comment Jennie, kita nggak tahu ya yang sesungguhnya apa. Gue pun juga selalu ngomong bahwa sekali lagi ini cuman asumsi, gue cuman berusaha untuk mencari sedetail mungkin supaya ya gue tuh korban asumsi dulu ya. Gue tuh selalu cerita, sorry kayaknya ini kebanyakan curhat ya udahlah, yang mau percaya juga terserah, mau enggak ya terserah gitu. Intinya yang kayak gitu aja. Yang benci akan selalu benci, yang suka ya mau pergi mau benci, akhirnya kadang-kadang juga kayak gitu. Ya udahlah ya, hidup memang kayak gitu. Nanti yang suka datang lagi kayak gitu-gitulah ya. Oke, kita masuk di asumsi Haisu. Oke, kali ini gue masih mau bahas masih perkara Jeju. Tapi sorry, video Jeju sebelumnya itu gue private dulu. Bukan juga karena gue pindah kapal ya sekali lagi, tapi gue cuman nggak mau kemarin yang rumor Jennie itu udah cukup panas. Gue nggak mau Haisu terbawa-bawa. Gue tuh di lain sisi pingin banget mereka terciduk, tapi di sisi lain juga nggak suka mereka dimanfaatin, ataupun nggak suka kalau kayak ya akhirnya karir mereka terganggu. Walaupun gue yakin sih rumor-rumor kayak gini ya biasalah di Blackpink juga nggak ganggu karir mereka, tapi gue tuh cuman kayak mikirin mental mereka dan something. Gila, pikiran gue sampai ke sana. Tapi terserah lah ya. Yang jelas gue bikinnya kayak gitu, terserah mau setuju atau enggak. Yang jelas nanti gue bakalan buka lagi kok kalau misalnya rumor-rumor Jennie ini udah mereda gitu ya. Oke? Sekali lagi gue harus tegasin, gue nggak pindah kapal, gue nggak ada niat pindah kapal, dan gue nggak ada niat untuk pindah ke apalagi jadi admin sebelah gitu. Please, gue pingin ketawa setiap inget itu. Oke, kita bahas masalah perjejuan. Jadi gue pingin konfirmasi beberapa hal di sini dan juga menjawab beberapa tanda tanya yang kalian sering DM-in masalah perkara Jeju. Oke, kita banyak melihat dari berbagai postingan David terkait Jeju ini, dan gue pingin ngejawab dua dan juga mau ngasih something ya terkait Jeju ini. Oke, yang pertama masalah postingan David yang stiker ini. Ini banyak banget yang DM-in, "Kak, ini siapa? Please cari tahu ini siapa." Oke, setelah gue ubek-ubek, akhirnya gue nemuin siapa orang di balik sepatu ini. Ini emang agak nipu sih sedikit ya. Gitu. Kenapa harus ditutupin? Karena kalau ditutupin pasti kita berpikir ya nggak mungkin istrinya David, dan juga ya kayaknya orang yang mesti ditutupin gitu. Dan setelah gue cari-cari tahu, jadi gue nemuin ini juga kemarin ada yang sempat DM, dan akhirnya gue kepoin lagi, sekepo-keponya. Jadi ada dua bestie David yang juga ternyata ke Jeju. Nah, yang perlu digarisbawahi dulu di sini, jadi setelah kepoin istrinya David, yang istrinya David dan teman-temannya David ini gue nggak bisa ngasih tahu ya, nge-spill Instagramnya apa untuk privasinya mereka. Jadi istrinya David ini sebenarnya udah upload tentang Jeju tuh udah sering banget sebenarnya ya. Tapi yang paling mendekati, yang Jisoo kan kemarin upload tentang Jeju itu di tanggal 10 Mei. Nah, istri Davidnya ini sebenarnya udah upload Jeju itu mulai dari tanggal 6 Mei. Jadi gue juga udah sempat cerita, jadi ada rumor sebenarnya David sama istrinya tuh pindah di Jeju. Walaupun ini masih rumor ya, karena kemarin dia juga bawa kendaraannya. Tapi yang gue lihat kemarin dia bawa lagi kendaraannya ke Seoul. Jadi kurang tahu, tapi ada rumor yang ngomong kalau dia pindah. Tapi ini belum bisa terkonfirmasi, baru rumor ya. Nah, David sama istrinya ini emang sesering itu ke Jeju. Kalau kalian tahu Instagram istri David terus kepoin, pasti sering banget lihat postingan dia tentang Jeju. Nah, yang paling terdekat dari Jisoo 10 Mei itu adalah postingan istri David di tanggal 6 Mei, dan memang juga dia sempat break terus posting di hari yang sama Jisoo dengan caption yang udah
pasti kalian sering dengar ya. Gue nggak kasih lihat supaya untuk menghindari nggak kelihatan tuh. Walaupun ya sebenarnya sudah dibahas juga. Jadi gue memperjelas aja di sini. Nah, terus dia posting lagi 10 Mei itu, dan kemarin juga posting lagi di 18 Mei. Jadi sesering itu istrinya David itu ke Jeju, dan Davidnya juga. David ini selalu let post dan dicampur-campur. Maksudnya di mix gitu ya, antara foto lama dan juga yang terbaru dan juga yang udah lama banget. Itu yang setelah gue cari tahu dengan ngepoin dua teman David. Perlu kita sadari di sini, jadi David itu postingannya selalu random. Yang gue lihat yang postingan Jeju itu. Jadi bisa yang tanggal 4 Mei dia gabung dengan 10 Mei, 18 Mei, kayak gitu-gitulah intinya ya. Jadi melalui postingan ini gue pengen konfirmasi bahwa selain yang diduga Hein ataupun Jisoo yang ketahuan ke Jeju, ada dua teman David juga yang sama-sama ke Jeju. Ya sebut aja dia Yanto dan juga Anton. Gue nggak mau pakai namanya, nanti ketahuan dong ya siapa itu ya. Yang jelas yang Yanto ini itu ke Jeju di tanggal 5 Mei dan Anton ini 4 Mei. Tapi postingannya ya, ini berdasarkan postingannya. Tapi setelah gue kepoin, Yanto dan Anton ini saling mengenal, dan gue prediksi kayaknya mereka barengan gitu. Cuman ya nggak saling memposting foto bareng gitu. Kayak yang dia sama David aja tuh nggak ada gitu. Jadi ya kayak gitulah ya. And next, nah si Yanto ini si Yanto ini adalah orang di balik postingan David yang ini. Jadi yang dia janji mau bikin reel, terus orangnya disembunyiin di stiker. Gue ngecek melalui kakinya. Kalian bisa lihat ini sepatu dan juga kakinya mirip kan. Jadi kalaupun dilihat ini, itu tuh bukan sepatu perempuan ya. Jadi kelihatan banget bukan kayak kaki, bukan sepatunya sih, tapi bukan kayak kaki cewek gitu. Jadi gue sih yakin banget ini karena lokasi fotonya pun dia punya foto yang sama dengan lokasinya David yang ia upload, dan sepatunya itu mirip banget sih, dan kayak kakinya itu mirip banget. Oke? Nah, si Yanto ini juga ngeposting dia nginap di Desila, bahkan dia jalan-jalan pakai mobilnya David, dan bahkan foto di depan mobilnya David. Jadi udah bisa dipastikan bahwa ia bisa jadi dijemput sama si David Yanto ini. Oke? Dan yang ia berenang itu bisa jadi dia berenang sama Yanto si David ini. Oke? Itu sih yang menurut gue, karena dia juga nginap di Desila, tapi postingan David yang sama, yang cuman foto pantai di slide yang lain terus Desila keesokan harinya, itu sebenarnya tanda tanya kapan dia di sana. Jadi sekali lagi David nih ngepostnya tuh secara acak, mulai dari yang kayak foto 4 Mei digabungin dengan foto 18 Mei dan something sebagainya. Jadi kita agak sedikit terkecoh. Tapi yang perlu digarisbawahi, Yanto ini juga nginap di Desila, dan juga dia itu postingannya 5 Mei. Sedangkan Jisoo 10 Mei, itu sebenarnya terlalu jauh sih. Jadi kayak kita belum bisa memprediksi, tapi ada kemungkinan juga dari postingan David yang cuman ngodein foto pantainya Desila dari jauh, itu bisa jadi juga iya sama Jisoo gitu. Karena yang sama si Yanto ini, dia tuh bikin video juga si Yanto ini. Jadi yang kayak video David tuh kayaknya diambil di saat itu gitu. Entah David lagi ke sana lagi atau enggak, tapi kayaknya kemungkinan kecil David ketemu di Desila sih kalau sama Jisoo, kecuali yang rumah makan itu, karena Jisoo juga ngaku cuman sehari, dan gua rasa dia nggak nginap gitu di Desila, jadi cuman kayak check-in untuk simpan barang, terus leha-leha, terus main di pantai situ, terus flight malamnya dia balik lagi. Seharusnya kayak gitu sih kalau hitungannya sehari gitu. Nah, terus ada juga Anton. Jadi yang bertanya, yang ini, yang foto yang ini, video yang ini, yang di silent. Jadi ini sebenarnya memang bikin overthinking juga. Yang pertama adalah
yang gue tahu Sujin itu pernah pakai baju yang kayak gini, dan itu tuh mendekati hari dimana dia pingin ke Jeju gitu sama Jisoo. Dan kalau dilihat tapi secara badan ini bukan badan perempuan gitu. Dan setelah gue nemuin foto si Anton, jadi si Anton ini mulai upload tentang Jeju tanggal 4 Mei, si temannya Yanto juga tadi ini. Jadi gue yakin sih mereka kayak bertiga gitu. Ini istri David nggak ikut-ikutan sih kayaknya, karena istri Davidnya pun itu posting Jeju itu mulai dari tanggal 6 Mei. Jadi mungkin dia hangout sama temannya atau something, atau dia masih di Seoul atau apa, gue juga nggak tahu. Yang jelas yang dinner sama David yang ini itu si Anton gitu. Nah yang tangan yang satu ini gue kira kalau bukan chef dari restoran itu si Yanto sih, karena sekali lagi Yanto dan Anton ini dekatan gitu. Nah udah kejawab kan sampai di situ. Nah sekarang mungkin jadi timbul pertanyaan, duh gimana dong kak, berarti Hein nggak datang? Nah gini, sekali lagi gue ngomong ya, David itu ngacak postingan mereka, dan sekali lagi pun ini cuman asumsi ya. Jadi gue sekali lagi sudah sekepo ini pun gue belum bisa memastikan mereka real atau enggak kalau nggak ada konfirmasi sama sekali. Tapi gue cuman kayak berusaha, ya gue makanya nyari kayak gini karena gue sengepes itu, dan gue kayak nggak mau terlalu apa ya, gue kayak pingin balance, walaupun ya namanya nge-shipper ya pasti setengah halu lah ya. Tapi yang gue garis bawahi gitu ya, setelah ngepoin Yanto dan Anton ini, jadi mereka tidak punya jempol. Jadi mereka tidak punya jempol yang mirip Hein. Gue betul-betul kepoin berbagai fotonya, dan gue cari tahu jempolnya, dan tidak ada yang memiliki jempol kayak Hein. Jadi meskipun bisa jadi David ke Desila untuk jemput si Yanto dan Anton, tapi gue masih sangat yakin 89,99% Hein juga datang ke Jeju. Cuman sekali lagi, David ini ngepostnya secara random, jadi kita nggak tahu kapan hal itu terjadi. Yang jelas, kuku itu udah kayak ngeliatin banget, dan lokasi itu bukan di Seoul, tapi di Jeju. Artinya yang si pemilik kuku itu ke Jeju. Jempol, sorry. Astagfirullah. Dan sekali lagi dia nih pintar banget si David. Jadi dia tuh ngacak yang foto Yanto Anton juga ini yang dia hangout bareng, itu diacak-acaknya gitu, kayak dicampur-campurin foto lama foto baru gitu. Jadi kita nggak bisa tahu. Oh my god, si David ini pintar juga. Oke, next kita beralih ke masalah si perkukuan juga. Apakah kak jadinya gara-gara Yanto dan Anton nih akhirnya nggak ada tuh yang kuku-kuku pink ini, gimana ceritanya? Jadi seperti yang gue udah bahas sebelumnya, gue nggak usah tampilin fotonya ya, karena kadang-kadang ada orang cuma ngelihat foto-foto yang gue tampilin, dia nggak ngerti apa yang gue omongin gitu. Akhirnya dia bikin rumor di luar gitu, padahal gue nampilin foto kadang-kadang juga untuk ngebantah foto itu gitu ya. Jadi gue nggak usah tampilin ya. Kalian pasti udah nonton kan yang video yang sebelumnya yang gue private sekarang. Jadi ya masalah perkukuan itu. Nah, setelah gue kepoin, gue sebenarnya nemu agak ada kecurigaan gitu dengan kuku istri David yang terlihat sama gitu. Walaupun ya jujur ini ada putihnya, gue berusaha rasional banget, tapi emang kayak kurang panjang si kuku istri David ini. Dan juga ada bagian yang kayak diputihin gitu loh, yang bagian kukunya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Yang kuku Jisoo sekali lagi gue nggak tampilin ya, daripada kayak bikin rumor-rumor cuman lihat fotonya, padahal gue ngomong A, liatin foto B gitu. Maksudnya gue ngebantah yang foto itu, malah dikira gue ngedukung foto itu gitu loh ya. Oke. Nah, dan setelah gue kepoin, emang di tengah-tengah foto dia yang kayak gini ada foto Jeju, tapi kalau dia kan nge-tag lokasinya juga. Setelah gue kepoin lokasinya, itu dua-duanya yang kukunya agak mirip ini nggak berada di Jeju. Jadi gue pun sampai sekarang masih yakin si pemilik kuku itu tuh yang sebelah si itu
nggak usah disebutin lah ya. Walaupun sebenarnya gara-gara si kuku istri David ini agak-agak bikin overthinking gimana gitu ya. Tapi kalaupun itu kuku istri David, seharusnya posisi duduk dia nggak di situ gitu. Dan gue juga salah kepoin teman-teman David yang ke Jeju, nggak nemuin foto dia pakai kaos yang kayak ini nih, yang hitam ini gitu. Jadi makin overthinking lah gitu. Jadi gue masih yakin Hein ke Jeju, tapi di postingan David ini bener-bener random. Jadi ya kita nggak bisa nyimpulin kalau misalnya dia posting hari ini berarti ya kayak rangkaian satu foto pada hari itu, enggak sih kayaknya. Karena betul-betul dia acak yang foto temannya. Hari ini dia posting kayak campur dengan foto lama dia dan baru dia, kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Sebenarnya intinya apa hari ini? Intinya jadi David itu selain ketemu yang gue yakin sih Hein ya dari jempolnya, dia juga ketemu sama temannya 2 orang, tapi sekali lagi Hein masih juga tetap di Jeju. Kenapa gue informasiin ini? Jadi supaya kalian tuh kayak balance saja gitu. Sekali lagi gue kan selalu juga ngasih tahu, kalaupun misalnya nggak berhubungan gue kasih tahu. Jadi ya biar ada pertimbangan aja lah gitu ya. Kalian kalau mau happy dengan ini ya silakan. Gue sebenarnya ya intinya Hein juga tetap masih ada di Jeju, tapi gue mesti harus ngasih tahu juga kalau selain Hein jadi ada 2 orang lain. Makanya postingan David ada yang ditutupi stiker sama dia makan sama orang lain itu beda lagi. Jadi bukan Hein semuanya gitu, tapi yang jempol itu masih Hein yang punya kedudukan itu. Justru kedatangan temannya ini justru memperjelas gitu. Jadi 2 orang teman David aja nggak ada yang punya jempol kayak Hein. Jadi jempolnya Hein banget. Yang kuku istri David pun ada foto dia agak panjang kukunya, tapi itu bukan di daerah Jeju dan juga agak beda sih. Walaupun yang sebenarnya secara jujur yang masalah kuku ini gue masih kayak mikir apakah tangan Jisoo, jari-jari Jisoo kayak gitu. Kayak gue kayak nemuin keanehan gitu. Keanehan. Tapi kalau emang cara megang sesuatunya itu emang kayak Jisoo banget gitu. Jadi gue utarain aja di sini. Silahkan kalian berasumsi sendiri. Menurut kalian gimana? So thank you for watching. Semoga hari kalian menyenangkan dan see you di next asumsi. Bye.